Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi perkembangan informasi mengenai pengumpulan berkas ataupun usulan berkas-berkas kepada guru-guru yang memang sudah dinyatakan lulus pada pengumuman hasil pasca sanggah kemarin. Saat ini, para guru-guru yang dinyatakan lulus sudah sedang mengumpulkan berkas baik daftar riwayat hidup, pengurusan SKCK, pengurusan surat sehat, surat bebas narkoba, ataupun berkas-berkas lainnya yang memang diperlukan untuk dikumpul ataupun diajukan kepada Pemda masing-masing. Di sini saya kutip dari ratusan peserta P3K Guru 2022 di Lahat kumpulkan daftar riwayat hidup. Kita lihat. Ratusan guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi calon aparatur sipil negara, jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tahun 2022 di Kabupaten Lahat kini dikejar waktu pengumpulan berkas daftar riwayat hidup di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini mengingat waktu yang begitu kepepet ataupun waktu yang terlalu singkat. Kalau tidak salah di tanggal 3 Mei 2023 ini batas waktu pengumpulan berkas yang harus diajukan kepada kantor BKPP ataupun Badan Kepegawaian daerah masing-masing, baik dari daftar riwayat hidup, ijazah, surat bebas narkoba ataupun surat kesehatan jasmani dan rohani, dan surat SKCK yang harus dikumpulkan kepada BKPSDM Kabupaten setempat masing-masing. Ini saya kutip dari Kabupaten Lahat. Begitu juga dengan kabupaten-kabupaten lain, saya lihat sedang sibuk kepada guru-guru yang memang dinyatakan lulus untuk mengejar waktu dikarenakan kemarin pun lebaran, banyak kantor yang sudah tutup tidak melayani pembuatan surat menyurat. Tetapi ini waktu tinggal beberapa hari lagi karena batas pengumpulan berkas sampai dengan tanggal 3 Mei 2023. Ratusan guru yang lulus P3K Guru 2022 terlihat tengah mengantri pengumpulan berkas. Pasalnya, batas akhir pengumpulan berkas ini ditunggu hingga 3 Mei mendatang, ya. Berarti sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 yaitu batas pengumpulan berkas yang memang harus dikumpulkan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemda masing-masing untuk menunggu pelantikan ataupun pengusulan NIP3K. Kepala BKPSDM Lahat Arif Farham melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur menerangkan ada 894 orang yang dinyatakan lulus P3K Guru. Sebelumnya, dalam masa pemberkasan ini sudah dibuka kesempatan untuk masa sanggah. Untuk pemberkasan DRH ada yang diupload langsung, ada juga yang ditulis tangan dan dikirim ke kita ataupun ke BKPSDM. Ini mengingat di situs SSC ASN Bapak Ibu masing-masing ada yang memang harus diupload secara langsung, ada juga yang memang berkas yang harus dikumpulkan di Pemda ataupun di kantor BKPSDM setempat. Seperti ijazah itu harus diupload KTP dan transkrip nilai dan lain-lain. Ada yang harus diupload langsung di akun SSC ASN masing-masing. Ada juga berkas-berkas yang harus dikumpulkan di kantor ataupun di BKPSDM Kabupaten setempat. Guntur menambahkan berkas yang dikumpulkan adalah KTP, kartu keluarga pribadi, surat bebas narkoba, surat lamaran, surat pernyataan, dan lainnya. Berkas DRA tersebut dibutuhkan sebagai dasar untuk usul mendapatkan nomor induk P3K. Ini berkas-berkas ini untuk pengusulan itu tentang penerbitan nomor induk P3K.
Kalau formasi sebelumnya jadwal pengumpulan berkas sempat diperpanjang, namun saat ini belum tahu. Untuk jadwal pelantikan juga belum tahu kapan. Ini kemungkinan di tahun-tahun sebelumnya, kalau memang jadwal pengumpulan berkas ini ada terkendala, kemungkinan terjadi bisa ada diperpanjang. Tetapi untuk tahun ini belum tahu pasti apakah diperpanjang ataupun tidak. Begitu juga dengan jadwal pelantikan begitu juga belum tahu kapan jadwal untuk pelantikan karena sedang penerbitan ataupun sedang pengusulan penerbitan NIP3K ataupun nomor induk P3K. Setelah keluar nanti nomor induk P3K, kemungkinan akan dijadwalkan untuk pelantikan sebagai aparatur sipil negara dengan status P3K ataupun perjanjian kerja. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang memang sudah dinyatakan lulus, jangan lengah, langsung membuat ataupun memproses berkas-berkas yang harus dikumpulkan di kantor BKP SDM, begitu juga berkas-berkas yang memang harus dikumpulkan ataupun diupload di situs masing-masing. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.